Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhyiddin Saimin. Kali ini kita akan belajar kembali tentang Code Igniter. Bahasan kita kali ini tentang controller. Sebelum kita lanjut, ada satu informasi yang kurang saya sampaikan, yaitu tentang struktur folder di WebCI. Kalau install manual memang seperti ini, hanya ada 4 folder. Namun kalau kita install otomatis misalnya pakai Composer, ternyata ada tambahan folder yaitu test vendor sama github.github hidden. Kalau pakai Composer.github ini otomatis langsung dimunculkan. Ini informasi yang dikerjakan di GitHub. Kemudian tambahan vendor ini aplikasi apa saja yang digunakan di dalam sini. Kemudian untuk tes, ini testing ketika kita bekerja menggunakan PHP unit, ini juga sama, bisa kita tidak gunakan. Kalau contoh penggunaannya mungkin seperti ini. Kalau default otomatis adanya, ini salah satu default bawaannya debug var ya. Ini debug var-nya yang ada. Jadi kita sesuaikan saja. Oke, ini tidak karena tidak terlalu pengaruh, saya lanjut saja. Saya mau bahas kali ini tentang yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kemarin saya pakai yang di sini ya. Siswa ternyata dia bilang file not found. Oke, saya bahas di sini. Kita buka dahulu filenya. Contoh kerja kali ini saya gunakan VS Code ya. Code spasi titik, buka VS Code pada folder aktif, kira-kira seperti itu. Maka akan langsung terbuka seperti ini. Welcome-nya saya tutup terlebih dahulu. Saya buka. Nah, ini file yang ada di saya. Yang pertama, agar tampilannya production ini saya ganti dulu ya. Di production ini saya ganti jadi development. Jadi ketika error biar dimunculkan. Langkah awal, file env ini saya ganti namanya jadi .env, .env. Oke, sudah. Yang kedua, saya ganti isinya. Ini CI environment, tanda kalau dia baris komentar saya hapus. Tulisan productionnya saya ganti jadi development. Ini kalau saya nanti sewaktu-waktu butuh biar saya tinggal copy paste. Development. Oke, selesai. Langsung saya cek hasilnya. Ketika saya refresh, dia sudah berubah jadi development ya. Oke, saya akan bahas tentang controller terlebih dahulu. Ini dia kalau saya jalankan. Sama ya, 404 file not found. File tidak ditemukan. Oke, setelah ini tidak muncul, tidak ada, artinya ini tidak ada controller bernama student dengan function index. Langsung saja kita siapkan, kita buka dulu folder app. Kita siapkan dahulu di dalam folder controller. Kita akan buat sebuah controller file baru, letakkan di dalam folder controller. Beri nama misalnya student.php. Ini huruf depannya wajib huruf besar ya. Jadi pembuatan nama controller itu dengan model camel case ataupun unta. Kalau misalnya dikasih nama peserta didik, berarti kira-kira dia kita buatnya seperti ini. Peserta didik. Nah, .php. Jadi ada huruf besar setiap awal dan tanpa spasi. Kira-kira seperti itu. Saya batalkan untuk yang peserta didik. Nah, ini dia apa yang harus kita siapkan untuk buat controller. Kita bisa lihat di tempatnya ya. Langsung saja karena sudah pernah saya buka. Saya buka di codeigniter.com documentation. Saya langsung masuk di online-nya saja, terus saya langsung akses di bagian controller. Kita bahas di bagian controllernya. Controller dan routing. Ini satu kesatuan.
Saya belum bahas routing karena routing yang kita gunakan ada di dalam folder app config, nama filenya root ya. Ini dia app config. Kalau pakai shortcutnya Ctrl P, tinggal sebutin namanya, akan muncul seperti ini. Kalau di set auto root seperti ini, value dengan value true, maka kita tidak perlu buat sama sekali, di sini pun aman gitu routingnya. Tapi nanti kalau misalkan harus kita buat, kita akan contohkan. Kalau ini kita setting false, dia errornya kayak gimana, terus bener ini bagaimana. Saya lanjut dahulu yang ini, controller. Yang pertama harus kita buat buka dulu PHP bukanya, ini dia ya. Kemudian namespace app controllernya, lalu kita buat function indexnya. Atau kalau boleh saya copy paste dari sini, nanti untuk public saya ini kan, nah misalnya dari sini ya. Oke, ini sendiri saya lebih senang di enter ya, walaupun contoh di tutorialnya tidak masalah, secara hasil sama saja. Nah ini kalau sudah, saya lanjut. Ini saya betulkan dahulu kurung kurawal tutupnya belum. Oke, nama filenya student.php, maka nama kelasnya juga wajib sesuai dengan nama file student dengan huruf S besar. Nah, isinya baru saya mau buat apa di sini. Kalau contoh di sini tadi adalah public function index.php. Saya bisa juga buat di sini public function.php. Untuk public function boleh saya tulis public function, boleh juga saya tulis function. Karena kalau tidak disebutkan public, artinya fungsi tersebut diakses secara public. Nanti ada 3 pilihan sebenarnya depan ini, public, private, sama protected. Oke, saya biarkan saja. Ini nama fungsinya. Misalnya saya kasih nama index, yang akan otomatis diselesaikan nama fungsinya. Nah, ini saya kosongkan saja dahulu. Nah, ini baru isinya. Saya mau ngapain di sini? Saya gunakan yang paling gampang dulu. Saya tidak larikan ke view dulu ya, karena nanti sebenarnya secara kerjanya MVC itu mestinya controller itu ngecek perlu ke model atau tidak, baru nanti akan dilemparkan sama dia ke view. Bukan controller langsung munculin ke user, nggak ada cerita kayak gitu. Tapi bisa juga kalau misalkan kita mau setting kayak gitu. Saya contoh kali ini langsung aja larikan ke user. Misalnya kita kasih aja ya hasilnya, kita kembalikan posisinya. Kita pakai echo saja ya. Echo ini dari controller student. Apakah ini namanya wajib bahasa Inggris? Tidak harus ya. Jadi ganti jadi siswa juga boleh, peserta didik juga boleh, tidak ada masalah. Jangan lupa khas di PHP semikolonnya alias titik komanya. Kita cek dulu hasilnya. Mestinya file kita yang tadinya dibilang not found, dia akan muncul seperti ini. Halo, ini dari controller student. Jadi seperti itu cara buatnya si controller, ngatur dari controller seperti itu. Kaitannya sama router apa? Kalau di dalam router di sini di setting, kalau udah set auto root, sebenarnya kita nggak nyentuh root sama sekali juga nggak masalah. Itu udah semuanya jalan. Tapi seandainya ini kita setting false, tidak auto gitu, maka kita harus buatkan. Dia akan error kalau misalkan kita buat seperti ini. Dia bilang tidak ada, cannot find root, nggak ada rutenya gitu. Seandainya kayak gitu, gimana solusinya? Kita tinggal buat di sini. Kita ambil getnya, tadi kita kasih nama student. Terus ini nama fungsinya, nama controllernya kita buat, kita beri nama student. Yang kita akses adalah fungsi index. Cukup seperti ini. Maka ketika kita jalankan, jangan lupa di save ya. Punya saya nggak di save lagi karena sudah saya setting auto save. Jadi kalau ini udah saya checklist, berarti apapun yang saya tulis dia akan langsung otomatis di save, disimpan. Maka dia akan muncul seperti ini. Untuk contoh kali ini saya tidak bahas dulu tentang roots ya. Jadi nanti selanjutnya mungkin saya biarkan dahulu, saya setting true. Jadi ketika saya buat apapun yang saya buat di dalam controller, dia akan langsung jalan. Seperti ini. Kalau ini langsung saya jalankan, dia baru jalan.
Bagaimana kalau saya ingin arahkan dia ke tempat lain? Kalau saya ingin arahkan ke tempat lain, misalnya ke view gitu ya, kan saya tinggal bisa buat di sini nih, view. Nah, saya tinggal arahkan ke file view-nya. Misalnya, saya akan buat file baru dengan nama, misalnya saya buat nama folder dulu ya, student. Di dalam folder view, student, saya kasih nama saja misalnya index. Oke, yang ini saya jadikan baris komentar saja. Maka ketika saya jalankan, dia akan bilang seperti ini, error unexpected student index. Kita cek. Oke, kutip sudah benar ya, petik juga. Oke. Nah, ini dia, sudah ya. Kalau ini file student indexnya tidak ada, karena kita belum buat filenya. Kita bisa buat file indexnya, file view-nya di sini. Kalau contoh saya kan pakai folder baru, berarti saya harus buat dulu di sini folder. Boleh new folder, boleh langsung new file, karena saya juga akan membuat file index di sini. Jadi kalau misalkan saya mau buat folder dulu, boleh saya klik seperti ini, nama foldernya student. Kemudian enter. Di dalam student baru saya buat file dengan nama index.php. Nah, ini isi index. Misalnya saya buat seperti ini. Ketika saya jalankan, hasilnya seperti oke, student ya. Ini isi index students. Oke, kita lihat dia nggak jalan. Ini mestinya sih ada returnnya. Tadi memang saya uji coba dahulu. Kenapa? Biar tahu jalan atau tidak. Kita lihat. Oke, ini dia hasilnya. Karena kalau tidak ada returnnya, dia akan muter di sini aja. Oke, return. Nah, pengembaliannya ke sini. Ini isi indeks. Oh iya, untuk pembuatan indeks sendiri bisa kita buat secara mudah dengan cara saya hapus terlebih dahulu. Di dalam view, saya langsung buat new file. Saya beri nama folder students. Saya kasih garis miring, baru saya kasih nama filenya index.php. Hasil sama saja dengan tadi. Cuma kalau tadi saya 2 kali kerja buat folder, baru buat file. Sekarang langsung buat file, tapi saya sebutin panjang. Baru saya buatin di sini. Isinya apa? Bisa jadi ini HTML biasa gitu ya yang kita kerjakan. Misalnya belajar view PCI4. Misalnya gini kita buat. Nah, dia juga akan muncul seperti itu. Oke, lain kali kita akan oh iya, satu lagi. Bagaimana kalau kita lempar data dari controller ke view? Misalnya saya mau di sini mau menampilkan nama siapa gitu atau variabel apa gitu. Saya mau munculin di sini ya. Nah, kita bisa atur dari sini dengan menambahkan nama variabel di belakang sini. Oh ya, untuk ini sendiri penggunaannya boleh pakai petik, boleh pakai tanda petik atau boleh juga pakai tanda kutip ya. Di contoh pakai kutip, misalnya saya ganti, saya mau pakai tanda petik. Hasil nanti nggak ngaruh ya, sama aja. Nah, misalnya seperti ini. Secara hasil di sini sama saja. Oke. Oke, kita lihat dahulu kalau saya mau lempar data, saya kasih nama misalnya nama variabelnya data. Nah, saya bisa masukkan seperti ini. Saya buat dulu di sini variabelnya data. Nah, tinggal saya mau buat variabel data ini bentuknya seperti apa. Apakah langsung saya buat dia sebagai array? Kalau saya membuat jadikan sebagai array, boleh saya buat seperti ini. Boleh juga disebutkan array kurung buka, kurung tutup seperti ini. Atau boleh juga kita ganti tulisan array ini dengan tanda kurung
siku seperti ini yang menandakan kalau dia adalah sebuah array. Hasil sama saja ya. Nah, contoh nama variabel kita kasih nama, misalnya nama, kita kasih aja ini nama. Terus kita isi misalnya isinya dengan Muhyiddin misalnya. Kalau lebih dari satu boleh pakai koma ya. Kalau hanya satu boleh segini aja udah cukup. Nah, untuk manggil di sininya bagaimana? Untuk memunculkan si Muhyiddin ini bagaimana? Kita bisa buat variabel nama ini diambil dari variabel misalnya dolar nama ya. Kita pakai echo. Oh iya, ini kita pakai PHP ya, biar perintah ini kan perintah HTML nggak jalan. Kita gunakan perintah PHP. Kita bisa pakai ini echo. Nah, ini kita pakai tanda kutip atau petik sama saja. Oke, contoh gini, kita tutup dulu PHP-nya. Oke, kita jalankan. Misalkan kita refresh, maka dia akan muncul seperti ini. Variabel Muhyiddin. Kita buat saja misalnya variabel nama. Oke. Dengan isi gitu ya, dengan isi. Oke. Nah, baru deh Muhyiddin yang dimunculkan. Kalau mau dibuat tebal juga bisa kita tambahkan dengan ilmu HTML bold atau strong. Ya, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau isi variabelnya lebih dari satu, ya tinggal kita tambahkan. Oh ya, penulisan PHP ini juga PHP echo bisa kita ganti dengan sama dengan. Jadi tanda kurang dari tanda tanya sama dengan itu sama saja artinya dengan buka PHP echo. Ini artinya sudah echo. Hasil sama persis. Jadi tanpa buka PHP tulisan echo, ini artinya sudah echo. Kalau variabel yang lebih dari satu bagaimana? Tinggal kita tambahkan di sini. Kasih koma, kasih misalnya di sini alamat misalnya. Depok misalnya. Nah, di akhir sini juga boleh pakai koma, boleh tidak. Ini tidak masalah. Yang di akhir biasanya kadang-kadang kalau kita nggak pakaiin koma bagus ya, tapi kalau kita copy paste kadang-kadang lupa nambahin koma. Nah, jadi akhirnya sekarang tidak ada masalah, koma di ujung di sini kita tetap nambah juga nggak masalah. Cara pakainya bagaimana? Sama dengan yang ini, tinggal tambahkan dengan alamat di dolar alamat, misalnya seperti ini alamat ya. Oh ya, betul. Maka dia juga akan memunculkan alamatnya seperti ini. Oke, demikian pembahasan tentang controller, roots, dan view. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang model, tapi saya harus siapkan dulu database. Kita harus masuk dulu ke materi database, baru ke urusan model. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.